Al-washimah wal mustawshimah. Washimah yang mentato, mustawshimah minta ditato. Membuat tato hukumnya haram, tapi berbeda dengan hukum membuang tato. Beda. Kadang orang menyamakan antara memasang tato dan membuang tato. Pembahasan berbeda, selesaikan dulu dong masalah membuang tato, memasang tato. Dan tato itu apa? Tato adalah satu upaya untuk merubah kulit dengan bentuk gambar atau apa, dengan cara ditusuk-tusuk semacam jarum atau alat yang lebih canggih lagi dimasukkan di dalam kulit. Lalu ada sesuatu yang berwarna, ada macam-macam warnanya sehingga masuk di bawah kulit. Sehingga tidak akan bisa hilang permanen. Ini berbeda gambar yang ditempelkan. Yang gambar yang ditempelkan bukan tato. Henna bagi pengantin. Ini beda, itu bukan tato. Tapi tato memang ditancapkan, ditanamkan. Biasanya ada jarum, tusuk-tusuk begitu. Nanti Anda meninggalkan, jarumnya dikasih apa gitu, ujungnya dikasih benang, sehingga benangnya itu mengandung bebasahan yang berwarna. Di saat jarumnya ditusukkan itu benangnya, warnanya masuk ke dalam terus. Itu diulang-ulang sampai menjadi warna. Nah ini tato itu. Hukum membuat tato sendiri, hukum membuang tato sendiri. Sehingga ada orang punya tato banyak tapi nggak dosa sama sekali. Dia ada, mungkin sekali. Siapakah dia? Yang nggak ngerti hukumnya tato. Pergaulannya dulu adalah belum baik, nggak mau bikin tato, tatonya sekujur badan. Nah, setelah itu dia tobat dan tidak dihilangkan. Nah ini makanya tolong dibedakan. Jadi memandang kalau bicara tato jangan dianggap seram amat wahai para pemakai tato. Dengar dulu dengan manis, dengan tenang. Dan Anda pun tidak harus setrika punggung Anda. Bagaimana tunggu Anda seorang dulu ada preman mau tobat suruh setrika punggungnya? Enggak dong. Ada aturannya, maka ilmu harus ada. Ilmu. Di saat sudah punya tato bagaimana? Hukum membuat tato hukumnya adalah haram. Jelas. Bagi siapa tentunya haram itu kan masalah-masalah taklif. Haram bagi orang yang berakal. Dan sudah balik. Karena perilaku anak kecil nggak bisa dikatakan haram. Karena belum mukallaf. Orang berakal dan sudah balik, sudah gede, membuat tato, hukumnya haram. Dan dia tahu kalau itu haram. Kalau orang nggak tahu, dipikir itu biasa karena lingkungannya lingkungan bertato, lalu dia buat tato. Yang nggak ngerti haram nggak masuk di sini. Yang nggak ngerti haram ya tidak dikatakan haram. Baik. Ada akal di dalam dirinya, kemudian dia sudah akil balik dan dia mengerti kalau itu adalah haram. Kemudian dia membuat tato, maka hukumnya adalah terjauhkan dari rahmat Allah. Membuat itu bukan saja untuk dirinya sendiri, membuat untuk orang lain. Maka yang punya profesi membuat tato, tolong amini doa ini. Semoga Allah merubah profesi Anda, sehingga Anda meninggalkan membuat tato dan diganti dengan rezeki yang gampang kerjanya, rezekinya yang banyak, duitnya banyak, berkah, manfaat. Amin. Kalau Anda tidak mengamini, rugi. Yang ngurusi tato, yang suka membuat tato, amini. Ini didoakan oleh umat. Yang biasa membuat tato semoga berhenti dari membuat tato dan diganti Allah dengan pekerjaan yang halal, bersih, berkah untuk keluarga. Ini. Dan setelah itu tobat, tidak membuat lagi tato. Baik, kemudian kalau sudah seseorang punya tato, yang jelas haram membuatnya. Memintanya juga haram di sini. Ini bicara tentang masalah keterkutukan, ini bicara tentang pembuatan tato. Bukan bagaimana kalau orang sudah punya tato harus dihilangkan atau tidak. Ini babnya beda. Baik. Setelah orang punya tato, kemudian dia sadar, ya Allah, benar nih. Mulai dari tadi dengar awal ceramah saya sadar, mulai hari ini aku akan tobat, tidak mau membuat tato. Dan tato saya di badan saya bagaimana sekarang? Apa harus saya hilangkan tato di badan saya ini? Mau dikuliti badan saya. Anda punya iman kan? Menghadap kepada Allah ingin bersih, tapi badan saya bertato. Allah melihat batin hati Anda. Allah melihat dalam hati Anda. Anda orang beriman. Berbeda dengan orang, ada satu kisah. Di negeri barat sana ada orang punya tato sebadan. Sebelum meninggal berwasiat.
agar kulitnya diabadikan. Karena memang tidak pernah meyakin surga, ya sudah, kebanggaannya hanya di dunia saja. Hanya betul, kulitnya diawetkan. Ya, kasihan manusia tidak punya iman. Baik, bagi yang sudah punya tato, bagaimana kisahnya? Ketahuilah bahwa tato itu baru wajib dibuang, harus dibuang jika memenuhi 5 syarat. Kalau tidak terpenuhi 5 syarat, satu saja syaratnya itu nggak bisa terpenuhi, nggak wajib kok. Urusan memaksakan membuang tato mah suka-suka. Dan setrika bukan cara membuang tato, setrika itu hanya menutup dengan luka, nggak akan hilang itu. Bahkan menyiksa, itu zalim pakai setrika. Kita pernah mendengar kalau diapain di setrika. Siapa yang nyuruh? Ustadz saya. Innalillah. Memang tato bisa hilang? Nggak bisa, itu hanya menambah luka di atasnya saja. Itu bukan sekedar di kulit, di dalam kulit itu, di bawah kulit. Berarti saat dagingnya dicowel itu nanti, kan begitu. Diambil. Disebutkan oleh para ulama bahwa wajib menghilangkan tato jika memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, tato dibuat di saat dia sudah balik. Maka tato yang dibuat waktu kecil nggak wajib dibuang. Takut kita lupa sebelumnya bahasanya. Orang dengan tato sholatnya sah, wudunya sah. Karena tato itu bukan di atas kulit, bukan membatasi antara air dengan kulit seperti yang diduga sebagian orang. Kecuali tempelan-tempelan plastik itu. Kalau tato justru menjadikan sholat wudunya tetap sah. Karena tato itu di dalam kulit, bukan di atas kulit. Mumpung ingat nih, takut nanti kelewatan. Karena itu biasanya dibahas di situ oleh kita orang ulama ahli fikih. Yang pertama adalah balik waktu memasang tato. Jika masangnya waktu kanak-kanak, di saat dewasa tidak perlu dihilangkannya. Yang kedua, waktu memasangnya dia mengerti hukumnya haram. Waktu memasangnya dia mengerti kalau hukumnya haram. Jika Anda wahai hamba Allah yang hijrah ini, Anda yang bertobat, waktu Anda masang tato karena pergaulan dan Anda tidak mengerti hukumnya tato, maka Anda tidak wajib menghilangkan tato. Mungkin Anda bertanya, aduh gimana Bu ya, saya kan mau tobat. Saya sudah mulai ngaji, bagaimana kalau saya berceramah? Oh ya nggak apa-apa. Nanti waktu tangan saya kesana kelihatan tato saya. Ya biar tahu bahwasanya preman saja bisa jadi ustadz kok. Masa jadi santri lama-lama nggak bisa jadi ustadz? Bilang itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa biar tahu. Nah, gitu. Ada bekas tatonya. Ini masalah menghilangkan. Jadi waktu Anda membuat, Anda dalam keadaan sadar kalau itu haram, berarti menentang Allah, maka dihilangkan. Kemudian yang ketiga adalah tato itu sudah tertutup dengan kulit, bukan dalam proses penanamannya. Tato yang sudah tertutup dengan kulit. Dan rata-rata yang kita sebut ini tato ya gitu. Jadi ditancapkan dengan jarum-jarum khusus, kemudian setelah itu ada warna yang masuk ke dalam kulit, kemudian setelah dalam beberapa waktu akan tertutup dengan kulit, sehingga tato itu nggak bisa hilang. Tapi kalau tato masih di luar, berarti ini termasuk golongan penempelan ya. Tempelan-tempelan ya dihapus dong, harus dihapus. Tato sudah nancap ke dalam kulit. Yang keempat adalah tato itu nggak ada manfaatnya. Tapi kalau tato itu ada manfaatnya, maka tidak wajib dihapus. Gimana kalau ada tato manfaat? Ya mungkin ada satu orang punya cacat warna. Nah, kemudian setelah itu dia, kalau tidak akan kelihatan warna apa yang sangat asing, sehingga kemudian dia ya iseng-iseng atau bagaimana membuat. Atau di saat dia, akhirnya dibuatlah sesuatu tersebut sehingga warnanya menjadi sama seperti warna kulit. Berarti untuk menghilangkan shine atau cacat.
Atau seorang laki-laki itu minang perempuan itu karena ada satu garis hitamnya begitu. Setelah menikah ketahuan kalau itu adalah tato. Cuman ngomong suaminya, aku paling senang dengan warna ini, gimana? Ya sudah, suamimu senang, jangan dihilangkan. Manfaatnya. Kalimat manfaat hampir apa sih manfaatnya tato? Mungkin untuk menutup sesuatu yang aib. Mungkin seperti itu. Kalau ada. Cuman rata-rata tato kan bukan itu ya, rata gambar-gambar itu. Yang kelima, proses menghilangkan tato itu tidak menjadikan dia menjadi orang yang udzur wudu harus bertayamum. Artinya proses penghilangan tato pun harus gampang. Kalau ternyata harus membuka kulitnya, membuat luka sehingga dengan luka itu dia menjadi tidak sempurna wudunya, maka nggak perlu dihilangkan tato. Untuk memenuhi syarat ini agar dihilangkan tato itu hampir sulit. Mungkin bisa disimpulkan begini kalau kita ngomong gampang. Tato tidak wajib dihilangkan. Karena untuk memenuhi 5 syarat ini susah. Yang perlu disadari adalah tobat saja, menyesal tidak akan membuat lagi, selesai. Itu saja. Itu urusan tato. Ya. Jadi yang punya tato biarkan dengan tato Anda. Nggak perlulah kita. Kecuali memang ada program satu teknologi di dalam membersihkan tato dengan cara mudah, cukup di slap begini, kesedot, habis, lain cerita kalau begitu. Mudah. Tapi kalau susah, intinya terpenuhi 5 syarat tersebut. Kalau tidak terpenuhi 5 syarat, nggak wajib. Kalau nggak wajib, nggak dosa. Kalau dia memaksakan dengan bermacam-macam cara alat, ya boleh-boleh saja. Cuman kita akan sampaikan mereka tidak mudah. Sebab kadang tatonya sekujur badan. Kadang menghilangkan tato satu wilayah kecil saja susah. Bahkan mungkin sakit kalau sekujur badan, bagaimana kayak dikuliti semuanya. Maka ini rahmat Islam itu. Yang penting dia tobat dan akan dia mod lagi. Selesai. Suatu ketika mendengar ada orang dengan keras harus dihilangkan. Kenapa? Tobatnya harus digituin. Lah, wong dia waktu membuatnya saja nggak sadar kalau itu haram, kan akan kita hukum. Sampai ada yang berkata begitu, nah harus setrika gimana biar kapok dia. Nah, ajib. Wong dia waktu membuatnya itu nggak ngerti dia hukumnya. Dengar wahai Anda yang bertato, ternyata mudah dalam beragama itu. Kalau ingin hijrah, hijrahlah Anda. Kapan hari kita kedatangan beberapa tamu, subhanallah, full tato. Subhanallah sampai di mata-matanya. Tapi lumayan dia khusyuk sholatnya. Khusyuk sholatnya. Ya bertanya tentang tato, kita jawab semacam ini sudah. Sekujur tubuhnya, separuh wajahnya ditato. Orang mau tobat harus diseksa lagi. Jangan dong. Itu masalah washmah. Wal mustawshimah. Baik. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Mas'udin, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, la'anallahu, beliau bercerita. Beliau yang berkata, la'anallahu, Allah mengutuk al-washimat, orang membuat tato. Wal mustawshimat, dan orang yang minta dibuatkan tato. Wal mutanammisat, dan orang yang mencabut, membersihkan bulu alis. Wal mutafallijati lil husni, dan orang yang mengerik atau dengan apa ya, ada pengerik gigi, merampingkan gigi agar tampak lebih bagus. Al mughayyirati khalqallahi, mereka wanita yang merubah ciptaan Allah. Faqalat, kemudian seorang wanita berkata lahu, kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Fidhali, kata yang demikian, ya Abdullah bin Mas'ud, kok berani-berani kamu mengutuk orang-orang seperti itu? Karena seolah-olah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu hanya bercerita dari dirinya, bukan dari Nabi. Maka wanita tersebut berkata, Abdullah bin Mas'ud, kamu mengutuk wanita-wanita seperti itu? Faqala, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, wa mali la al'anu man la'ana Rasulullah. Kenapa aku tidak mengutuk orang yang dikutuk oleh Rasulullah? Oh, rupanya Sayyidina bin Mas'ud pernah mendengar Nabi mengatakan seperti itu. Wa fi kitabillah, dan ini adalah di dalam Al-Quran. Kalau Allah Ta'ala, Allah sudah berfirman,
"Ama ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Yang datang dari Nabi ambil, yang dilarang jauhi. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Al-mustawshimat sudah, wal mutanammisat. Membersihkan bulu alis. Ada beberapa hukum di sini. Untuk ini wajah bagi wanita. Ini wanita yang dibahas. Untuk wajah, wanita boleh menghilangkan semua bulu wajah. Kecuali ini. Anda termasuk wanita yang berjenggot, bersihkan jenggot Anda. Wanita yang berkumis atau yang di selain, yang dilarang hanya ini. Larangan untuk wanita bukan berarti laki-laki boleh. Kenapa kok ini hanya wanita yang disebut? Sebab umumnya yang membuat begini adalah wanita. Kalau laki-laki double anehnya. Laki-laki dikerok alisnya dikasih begitu. Ini bahas wanita karena umumnya wanita. Nah, kemudian ada beberapa bulu yang diduga itu alis tapi bukan alis. Misalnya apa? Penyambung ini. Penyambung ini boleh dikerok karena ini bukan bagian daripada alis. Ada sebagian yang bersambung. Karena ada sebagian yang tidak nyaman dengan sambung, ada yang dianggap sambung indah. Sebetulnya ini kan sesuai dengan masing-masing. Ada orang dibuat alis lancip juga nggak benar, nggak lucu. Ada orang hidungnya memang pasnya begitu, dikasih mancung aneh nanti. Ya Allah berikan sudah, syukuri, selesai. Nggak usah aneh-aneh nanti. Nggak usah membuat perubahan dalam ciptaan Allah SWT. Maka yang dibahas adalah alis saja ini. Alis. Yang menjadikan dijauhkan dari rahmat Allah adalah menghabiskan bulu. Ya ini mutanam misal mencabut bulu-bulunya. Dicabut bulu alisnya. Ini secara syar'i, secara medis tidak sehat kalau orang sering mengerok bulu alisnya secara medis. Karena bisa menimbulkan penyakit yang lainnya, tambah kelemahan di mata atau yang lain. Karena ini adalah alis ini, nggak boleh dicabut karena ini adalah satu bulu yang mulai dari Anda lahir sudah ada. Dan tidak ada bertambah. Dan begitu-begitu saja. Nah ini. Ya kan, mulai lahir sudah beralis. Sudahlah. Patuhi dan dengar sabda baginda Nabi. Jangan dicabut, yang pertama dicabut. Diikuti dengan mencabut adalah dikerok habis. Kemudian ditumpangi di atasnya dengan alis palsu, coret. Ini dua kesalahan. Mengeroknya adalah membersihkannya adalah salah, menempelinya adalah salah. Dua kesalahan. Sangat berbeda dengan wanita jika menjelaskan alisnya yang sudah ada. Ini berbeda, itu bukan mencabut. Menjelaskan untuk berdandan untuk suaminya. Karena wanita bukan untuk dipajang di luar. Anda wanita mulia, bukan murahan. Kalau murahan diobral di pinggir jalan. Jadi boleh memperindah, bercantik, mempertebal alisnya dengan bukan pasangan, apakah ditambah dengan warna-warna. Dengan catatan warnanya adalah warna alis. Bukan warna kulit. Kenapa kok warna kulit? Kalau dikasih warna kulit nanti dikira alisnya sudah tidak ada lagi. Karena ada warna kulit, ada warna alis. Jadi ingat, adapun merapikan adalah diperkenankan karena sebagian itu adalah alisnya panjang sehingga turun menjadi tidak indah. Kemana-mana atau sampai menutup mata itu bisa dirapikan. Saya ingin mengerok alis saya lalu saya dandan buat suami saya, bagaimana? Wahai wanita solehah, niatmu baik untuk membahagiakan suami. Akan tapi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliqi. Tidak boleh engkau menyenangkan manusia tapi untuk melanggar Allah. Dan percayalah wahai wanita yang solehah. Jika engkau patuh dengan Allah dan Rasulnya, khususnya di dalam hal-hal yang semacam ini, maka Allah akan menumbuhkan kecintaan di suamimu sehingga engkau menjadi orang seperti orang yang tercantik di dunia. Biarpun sebetulnya tidak begitu. Karena apa? Allah yang memiliki hati suaminya.
Tapi begitu sebaliknya, jika ada kemaksiatan dilakukan, lihat, tidak akan berpisah dua orang dalam cinta kecuali ada kemaksiatan yang dilakukan oleh salah satunya. Hati-hati yang biasa merubah ciptaan Allah dengan dandan yang aneh itu, yang dikhawatirkan adalah justru hilangnya cinta di antara keduanya. Dandanlah tanpa melanggar Allah. Tampaklah cantik tanpa melanggar Allah. Kalau sudah dengan melanggar Allah, yang punya cinta Allah kok. Bisa saja tiba-tiba hilang itu suami. Atau biasa-biasa saja. Karena seorang wanita tersebut dengan cara melanggar Allah dari tadi itu. Urusan alis. Alasannya untuk suami. Kalau masih memaksa pasti. Bukan saja untuk suami. Na'udzubillah. Baik, ini adalah urusan al-mutanammisat. Wanita yang mencabut bulu alisnya atau yang membersihkan bulu alisnya. Ini salah. Atau ditumpangi kemudian setelah itu kasih alis palsu. Itu juga salah yang kedua. Wal mutafallijati lil husni, mutafallijati yang merenggangkan giginya. Apakah dikasih ada satu alat untuk mengerik atau gerinda atau apa itu, jadi kalau ditipiskan biar ramping-ramping kelihatan giginya dan sebagainya. Itu lil husni, sebenarnya dia nggak ada masalah dengan giginya, cuman dia ingin tambah lebih bagus, maka itu tidak diperkenankan. Kecuali gigi yang bermasalah, berantakan tumbuhnya, sehingga menjadi tidak indah dilihat atau mengganggu, maka itu adalah untuk pengobatan, ada hajat, maka itu diperkenankan. Tapi dalam keadaan normal membuatnya nggak boleh. Maka urusan behel itu sendiri masuk di sini. Kalau dia adalah normal kemudian pakai behel nggak diperkenankan. Tapi ada petunjuk dari dokter bahwasanya untuk kesehatan gigi dan sebagainya, karena ada gigi yang harus dibenahi dan dirapikan dan sebagainya, itu sah-sah saja. Ada tujuan. Nggak ada apa-apa, langsung diolah giginya. Biar kelihatan lebih begini, lil husni. Spesial untuk mutafallijat lil husni. Jadi pada dasarnya gigi nggak ada masalah, cuman dia orangnya iseng. Dan alangkah banyaknya orang yang dihukum oleh Allah karena tidak puas dengan apa yang Allah berikan. Kita dengar berita berwaktu yang lalu, katanya. Pengen hidungnya diapain, operasi plastik, gagal lagi, hancurlah hidungnya, Masya Allah. Operasi plastik wajahnya biar begini, matanya mau dilebarkan, Masya Allah, rusak mukanya semuanya. Ya masih dihukum oleh Allah di dunia, yang gak enak akan dihukum nanti di akhirat. Ingat, yang sudah pernah melakukan ini semuanya, ingat, masukilah pintu taubat, Allah Maha Pengampun. Al-mughayyirat khalqallah, yang merubah ciptaan Allah. Kita baca hadis berikutnya, karena hadis berikutnya adalah isinya sama dengan hadis sebelumnya. Keterangan dari Imam Nawawi. Al-mutafallijatu yallati tabrudu min asnaniha liyataba'ada ba'duha min ba'din qalila. Tabrud adalah mengikir, dikikir, digosok giginya, ditipisin, biar antara gigi dengan gigi itu berjarak. Sehingga ada gigi yang berjarak itu kadang ada terlihat indah bagi seseorang. Dan giginya Hadratun Nabi seperti itu, tapi tidak dibuat-buat. Alisnya Nabi, alisnya ada sebagian orang kan disebutkan bahwasanya alis Nabi, alisnya indah begini. Akhirnya, bolehkah saya niru Nabi memperindah? Enggak, Nabi dari sana diciptakan oleh Allah memang begitu. Serba indah. Nah, ini ada orang membuat giginya agar direnggang-renggangkan. Wawal washru, yang disebut dengan washru, itu hasinuha, diperbaiki, dia disebut namanya al-washru. Adapun an-namisatu yallati ta'khudhu min sya'ri hajibi ghairiha. Namisah adalah orang yang biasa mencabut rambut yang lainnya, termasuk rambutnya dirinya sendiri. Wa turaqqikuhu, dan dilembut-lembutkan, dikecil-kecilkan. Ini kata Imam Nawawi. Imam Nawawi menjelaskan yang namanya namisah adalah menghabiskan, mencabut bulunya atau dirampingkan, dikecilkan.
liyasira hasanan, sehingga tampak lebih baik. Wal mutanammisatu, ada mutanammisah, itu adalah seorang wanita allati ta'mur man yaf'al biha dzalik. Al mutanammisah adalah orang yang minta agar dibuatkan seperti itu alisnya. Indah itu bagaimana sih ya? Indah itu karena sudah biasa kita pandang perilakunya. Kalau sudah dirubah begitu ya mungkin terlihat indah alisnya, tapi karena nggak cocok dengan matanya. Ada orang merubah rambutnya tapi nggak disamakan dengan kulitnya, kan aneh. Hah? Rambutnya dirubah ngikuti, tidak tahu ngikuti di mana, tapi nggak disesuaikan dengan kulitnya. Rambutnya diikutkan sama orang-orang yang ada di Turki sama yang di Belanda sana, tapi kulitnya nggak tahu bahwasanya kulitnya itu adalah air misalnya, nggak menyesuaikan. Sudahlah, syukuri yang Allah berikan. Untuk berdandan adalah membersihkan, merapikan, iya. Itu penting. Apalagi urusan suami istri. Kalau tujuan untuk suami istri. Yang paling penting bagi suami istri bukan sekedar keindahan. Keindahan adalah di saat dipandang sesaat. Tapi ada yang dirasa, kalimat-kalimat yang lembut, aroma yang harum. Oh, dandanya mah cantik. Tapi aromanya, na'udzubillah. Wah, ini kan kacau ini. Dan banyak wanita semacam itu. Rupanya apa? Dia 1 jam di depan cermin itu hanya ngurusi ini. Yang lain tidak. Sehingga suaminya hanya bisa moto dan lihat saja. Tapi kalau sudah dekat dia pusing. Hati-hati. Dan itu rasa itu. Lebih tajam lagi. Maksudnya dirasakan. Mulai dari di hidung. Mungkin didengar oleh telinga. Ini tolonglah, perindah dirimu wahai wanita dengan kebersihan, dengan kerapian. Bersih, itu penting. Itu disepakati dalam hal ini. Semua orang senang kebersihan. Aroma yang wangi dan seterusnya. Makanya diperhatikan yang ditegur yang luar-luar. Yang disebut oleh Nabi adalah bagian-bagian. Anda biasa dipamerkan ini. Sementara sesuatu yang harus dipamerkan kepada suami bukan saja urusan wajah, sekujur tubuhnya. Sehingga ada, Masya Allah, ada seorang wanita yang ngadu. Ini termasuk, ini perlu kami sampaikan kepada kaum wanita ini. Banyak pesanan-pesanan dari bapak-bapak kaum pria ini menemukan istrinya, Masya Allah. Istri saya sudah mulai senang dan bersih untuk saya, katanya. Cuman Buya hanya leher ke atas saja yang dibersihkan. Yang lainnya sudah tidak. Cuek. Sementara selain dari wajah ini adalah ditutup dengan kain. Yang ditutup dengan kain ini sangat mungkin akan keluar keringat-keringat dan sebagainya. Kalau keringat saja, keringat tidak punya bau. Akan tapi keringat yang mengendap, yang tersimpan dan sebagainya di wilayah-wilayah tertentu, ini harus diperhatikan oleh kaum wanita dan juga pria. Sehingga dianjurkan kita untuk membersihkan ma'atif, lipatan-lipatan kita ini. Karena apa? Takut tersimpan aroma yang tidak baik. Di saat kita mandi dan pun seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh kaum wanita ini. Bukan ngurusi alis, yang ngurusi itu semua. Hei wanita, bukankah suamimu kalau kangen kepadamu pejam matanya? Kan gitu, nggak ngelihatlah alismu kok. Ini, jadi ada sebagian wanita ini terus sibuk dengan urusan-urusan ini dan melanggar Allah. Sehingga apa yang terjadi? Allah jauhkan dari rahmatnya sehingga rumahnya tidak ada keindahan. Baik, kita tutup masalah ini. Kita lanjutkan insyaAllah bab berikutnya pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Jadi jauhi dari hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah. Bagi disebutkan bahwasanya akan menjauhkan kita dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.